pagi yang cerah sambil minum kopi. Duduk bersama teman-teman. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah berikan keberkahan. Allah limpahkan kesehatan, keselamatan, rezeki dimudahkan, dan hajatnya dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin muhtaramin, saudara para alim ulama yang dirahmati Allah dan dewan juri dewan hakim yang saya hormati dan saya, para majelis taklim dan kerabat da'iyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kenikmatan iman, Islam, kesehatan serta kesempatan pada hari ini, pada tempat yang penuh berkah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga merambah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Setelah sholawat hadirin, mari kita bersama boleh baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah, semoga sholawat yang kita baca mendapatkan pahala dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, jika kita melihat hari ini ada anak yang sopan santunnya, masya Allah, begitu hormat kepada kedua orang tuanya, rajin ibadahnya, masya Allah, itu sangat luar biasa ya Bu. Di balik itu semua ada peran seorang wanita, yaitu seorang ibu. Jika kita bertanya, siapakah wajah penentu masa depan, generasi masa depan anak? Bukan hanya di sekolah ya Bu ya, bukan hanya guru, bukan dari lingkungan sekitar kita, tetapi itu semua ada di dalam rumah kita sendiri. Tentunya tokoh utamanya adalah seorang wanita, seorang ibu. Wanita memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan besar. Dalam Islam, wanita mempunyai tanggung jawab besar, tugas yang besar, bukan hanya
mempunyai tugas yang sangat besar, yaitu mendidik, mencetak generasi penerus pejuang di dalam masyarakat maupun peradaban umat. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, hadirin yang dirahmati menerangkan tentang tanggung jawab dari orang tua yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menegaskan bahwa tugas orang tua, terutama seorang ibu dalam mendidik anak, bukan hanya memberi makan anaknya, memberi pakaian yang layak, tetapi tugas orang tua, terutama ibu, menanamkan iman dan akhlak agar anak selamat dunia dan akhirat. Betul, Bu? Hadirin yang berbahagia, jika kita membahas wanita adalah madrasah pertama, ada seorang Arab yang sangat masyhur, al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban thayyiban a'lam. Ibu, seorang ibu adalah madrasah pertama. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka engkau akan menyiapkan generasi yang baik pula. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Dan dari rumahlah anak kita belajar berbicara, bagaimana bersikap dengan baik, bagaimana berakhlak, bagaimana cara menghormati. Tentunya itu semua adalah peran dari seorang ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita adalah seorang pemimpin. Dalam sabdanya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan ibu semua yang saya hormati, peran seorang ibu ini bukan sangat mudah, bukan peran yang sangat kecil, tetapi peran seorang ibu sangatlah mulia di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan peran kita sebagai ibu adalah, yang pertama adalah mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh-solehah. Maka kita sebagai seorang ibu harus bisa menjadi alimah, menjadi abidah, ya, agar kita dalam mendidik anak-anak kita tidak salah langkah.
Ibu yang saya hormati dan para hadirin sekalian, bisa kita simpulkan pada tema kali ini adalah yang pertama, ibu adalah madrasah pertama dalam keluarga dalam mendidik anak kita. Dan yang kedua, seorang ibu itu harus menjadi teladan yang baik bagi anak kita. Dan yang ketiga, seorang ibu harus menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya